menyimpulkan buat setiap saudara-saudara, tapi nanti saya akan buat programnya dengan jelas, saudara. Tetapi supaya program Kamu Hebat tidak ketinggalan, saudara, saya hanya mau sampaikan sedikit bahwa persoalan utamanya terjadi mulai dari daerah namanya Sekjeras. Dan kebetulan saya ada banyak urusan di daerah Sekjeras itu, saudara. Dan Sekjeras itu wilayahnya gini. Jadi ada satu jalan utama di Israel, ya kan? Sebelah, jadi kalau kita dari kota Yerusalem menuju luar kota, saudara. Jadi dia jalan itu, jalan utamanya itu sebelah kiri adalah Yerusalem Barat, sebelah kanan itu Yerusalem Timur, saudara. Nah, Sheikh Jarrah itu ada di sebelah kanan. Nah, kembali kepada perang Israel atau perang 6 hari. Waktu itu wilayah itu dikuasai bukan oleh Palestina, oleh Yordan, saudara. Nah, setelah perang 6 hari, bahwa Israel mengembalikan semua, termasuk Gaza, termasuk Sinai, dan termasuk terusan Suez. Tetapi kemudian ditolak oleh Anwar Sadat. Waktu itu negosiatornya adalah Shimon Peres, dan saya dengar langsung dari first hand dari Shimon Peres. Lalu Anwar Sadat bilang, kami tidak mau damai kalau Gaza dikembalikan kepada kami. Jadi Gaza milik Israel. Sudah terlalu banyak masalah Gaza ini buat kami orang-orang Mesir. Jadi kemudian perjanjian damainya adalah without Gaza. Israel harus take care. Israel bilang, demi perdamaian, we are ready. Jadi demi perdamaian. Lalu kemudian juga sama terjadi dengan Yordan. Setelah berdamai dengan Raja Hussein juga bilang sama. Kami tidak mau menerima tepi barat. Biarlah itu menjadi urusan dengan Israel dan Palestina. Kami tidak mau lagi berurusan karena cukup rumit urusan ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Israel mau mengembalikan tepi barat, tapi Yordan tidak mau. Yordan bilang, urus aja situ sama PBB. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, demi perdamaian kembali Israel siap untuk menerimanya. Nah, jadi persoalan ini sekali lagi, kalau kita lihat sejarahnya, this is not about Israel and Palestine. This is Arab and Palestine. Tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab, dan mereka selesaikan dan mereka serahkan ini ke dalam tangan Israel. Dan minta maaf, saya dengar langsung dari almarhum Shimon Peres, saudara, negosiator dari keduanya, baik kepada Anwar Sadat maupun kepada Raja Hussein, saudara. Nah, apa yang terjadi kemudian? Karena tanah itu tanah Yordan, ya kan? Maka waktu Yordan keluar, banyak sekali orang-orang Arab. Jadi orang Palestina itu sebetulnya adalah orang-orang Arab, saudara, bukan orang Filistin. Orang Arab yang waktu itu tinggal dari beberapa negara Arab. Makanya jelas bangsa Israel adalah orang yang berbicara dalam bahasa Ibrani, ya kan? Yang keturunannya atau stambomnya, kalau orang Belanda bilang, itu orang Ibrani, saudara, orang Yahudi. Ya kan, tapi Palestina, mana yang disebut Palestina, nobody knows, karena mereka adalah Arab, keturunannya Arab, saudara, ya kan, berbahasanya bahasa Arab, bangsanya bangsa Arab, kelakuannya, makanannya semua Arab, saudara. Jadi nggak ada yang bisa dibilang sebetulnya we are Palestinian gitu, ya kan. Sebagian mereka adalah Yordan, lahirnya di Yordan, ya kan, keturunan dari Yordan, ya kan. Ada yang dari tempat-tempat lain gitu, atau yang memang sudah pindah dari Arab lalu pindah ke wilayah Palestina, saudara, ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Karena ini adalah wilayah Yordan, jadi beberapa orang Arab main masuk aja di daerah situ, saudara. Rumah-rumahnya ditinggali. Nah, lalu kemudian Israel karena sesuatu hal membutuhkan tanah tersebut, lalu maju ke mahkamah karena mereka tidak punya surat-surat pemilikan. Jadi Israel maju ke mahkamah untuk persiapan, dan harusnya diputuskan 1 hari sebelum Idul Fitr, saudara. 2 hari sebelum Idul Fitr. Nah, apa yang terjadi? Harus diputuskan 2 hari sebelum Idul Fitr. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba sebelum putusan turun, mereka naik ke Al-Aqsa, yang kebetulan jaraknya hanya kira-kira 1 kilometer dari Sheikh Jarrah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kemudian terjadi mereka demo. Karena demo, di situ memang ada tentara Israel. Tapi tentara Israel hanya menjaga
supaya jangan ada kerusuhan apapun, karena memang wilayah itu masih wilayah Israel, ya kan, masih wilayah Israel, ya kan, tetapi kuasa Palestina, saudara. Jadi penguasanya yang ngatur semuanya adalah Palestina. Israel hanya menjaga keamanan dari manapun, karena semua tempat-tempat suci di Israel semua dijaga oleh tentara Israel, karena Israel adalah negara demokrasi, bukan negara agama, saudara. Nah, apa yang terjadi kemudian? Lalu mereka demo, dan karena demo tentara Israel mulai siap-siap. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai melempari tentara Israel dengan batu, tapi masih batu-batu kecil. Mereka cukup dengan tamengnya menjaga sambil memperingatkan, jangan. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian mereka mulai melempar batu ke Western Wall atau tembok ratapan. Dan karena lempar batu ke tembok ratapan, tentara Israel mulai tegas, saudara, dan menekan mereka. Lalu apa yang terjadi setelah mulai ditekan dan mulai diarahkan untuk bubar? Lalu mereka lari ke dalam masjid, ambil batu-batu besar dari dalam masjid. Jadi mereka punya gudang di masjid itu batu-batu. Bayangkan bagaimana bisa disebut rumah Allah, bagaimana bisa disebut tempat suci, di dalamnya ada batu-batu, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka ambil batu-batu itu, mereka throw stones kepada tentara Israel. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentara Israel berusaha menangkap mereka, tapi mereka lari ke dalam masjid. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini provokasinya. Mereka mulai dari dalam masjid, lalu kemudian mereka lari ke dalam masjid. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Israel harus masuk dan catch them, harus tangkap mereka. Dan mereka udah siap dengan kamera untuk propaganda. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kekerasan itu tiba-tiba ingat Palestina terbagi dua. Kita di Indonesia tahunya Palestina satu, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan harus jujur. Karena terdiri dari dua faksi atau dua partai, dan mereka masing-masing mengakui diri sebagai Perdana Menteri di di tepi barat, dikuasai oleh Fatah, dan Perdana Menterinya bernama Mohammed Shtayyeh, betul teman saya. Lalu kemudian di Gaza itu Perdana Menterinya bernama Ismail Haniyeh, saudara, dan penguasanya di situ adalah Hamas. Dan sejauh ini kalau Hamas ada di daerah tepi barat, maka Hamas tidak akan menunjukkan dirinya sebagai Hamas karena mereka bisa ditangkap dan dibunuh, saudara. Begitupun Fatah tidak berani datang ke Gaza, dan mereka dipisahkan oleh apa? Oleh tentara Israel. Tentara Israel jaga, karena kalau tidak ada kerusuhan, kalau Fatah masuk ke Gaza bisa diserang dan bisa dibunuh. Dan kalau Hamas ketahuan ada di tepi barat, bisa ditangkap dan dibunuh. Dan apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba di masjid itu Hamas kibarkan bendera. Wow, ini nggak pernah terjadi, saudara. Karena that is not their place. Hamas bisa datang sembahyang, tetapi bukan menunjukkan identitasnya sebagai Hamas. Dan tiba-tiba nggak tahu apa, ada provokasi. Provokasinya adalah Israel harus keluar malam ini juga dari kompleks Al-Aqsa, dan kalau tidak Hamas akan bertindak. Hello, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini propaganda apa? Ancaman begitu loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tiba-tiba Israel kalau ini wilayah kami tetap akan menjaga tempat suci ini dari kekacauan. Lalu apa yang terjadi? Keesokan harinya tiba-tiba 800 rudal, atau biasa disebut roket rudal, lepas ke Israel. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, satu rudal diperkirakan sekitar 150 sampai 200 juta. Kalau mereka bisa lepaskan 800 rudal, they are rich. Hamas kaya sekali. Omong kosong kalau dibilang bahwa masyarakat miskin. Loh, mereka bisa beli rudal, saudara, ya kan? Indonesia mungkin nggak punya rudal sebanyak itu, saudara. Mereka kirim 800 rudal harga 150 sampai 200 juta. Dan Israel harus lepaskan namanya Iron Dome. Iron Dome, satu Iron Dome itu sekitar 600 juta. 600 juta dilepas, saudara, untuk menyelamatkan masyarakatnya. Betul ada yang lolos dan kemudian terkena beberapa, dan ada yang meninggal, ada yang rumahnya rusak parah, hancur dan lain-lain. Dan selalu yang kasih dalam Tuhan,
Setelah 800, Benyamin Netanyahu memperingatkan. Waktu 700 diperingatkan. Sampai ke 800 kita akan bertindak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan kalau satu rudal dari Malaysia atau dari Timor Leste atau dari Australia masuk ke Indonesia, ribut Indonesia. Ini 800, saudara, mereka masih diam. Dan waktu lebih dari 800 baru mereka mulai bertindak. Mereka bom. Tetapi sebelum mereka bom, mereka kasih tahu, tempat ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini dikuasai oleh Hamas. Kami akan turunkan bom dalam waktu beberapa jam lagi. Tolong semua warga sipil keluar. Tetapi apa yang terjadi? Warga sipilnya di-capture. Warga sipilnya ditahan sama Hamas. Supaya apa? Supaya bisa propaganda, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, this is a dirty war, saudara-saudara. Dan syarat dengan berbagai kepentingan. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir Indonesia sudah cukup banyak masalah. Mari kita berpikir tentang Indonesia, bagaimana teroris di Indonesia, bagaimana kemiskinan di Indonesia, bagaimana corona di Indonesia. Untuk sementara, inilah persoalan ribut ratusan tahun, dan mungkin masih ada ratusan tahun di depan. Saya pikir Indonesia bukan saatnya untuk kutuk-mengutuk, dukung-mendukung, karena apa yang Indonesia tahu? Indonesia hanya tahu apa yang ada di berita-berita, saudara. Tergantung beritanya dari mana. Kita melihat berita yang pasti berita yang mengarah kepada bukan pada kebenaran, tetapi yang berat kepada Palestina, saudara. Tetapi jujur, saudara yang kasih dalam Tuhan, I love Palestine. Saya sangat mencintai Palestina. Kenapa? Karena they are nice people. Saya pernah tinggal di Yerusalem 8 bulan, saudara, dan saya kenal pemimpinnya, saya kenal banyak orang di Palestine, dan they are very, very nice people. Dan saya orang Kristen. Harus jujur saya katakan, lebih banyak orang Kristen di Palestina daripada orang Kristen di Israel. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen di Palestina sangat diterima, saudara. Jadi, ini sama sekali bukan persoalan iman. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya harus berbicara kebenarannya. Bagaimanapun Palestina itu baik. Orang-orangnya, tapi bukan politiciannya. Ada banyak politiciannya yang memang sedang mencari sesuatu, saudara. Jadi karena itu, Indonesia perlu tahu the truth. Dan kalau pengen tahu the truth, jangan pernah one-sided. Masa kita tahu the truth? Kalau pengen tahu the truth, open. Ya kan? Kalau saudara pengen tahu the truth, saudara boleh buka beberapa tentang Truth of Israel. Saudara bisa buka juga tentang IDF. Saudara bisa lihat. Dan kan sekarang dunia udah dunia global, saudara. Saudara bisa lihat fakta tentang Israel, saudara bisa lihat fakta tentang Palestina. Saudara lihat aja keduanya. Lalu saudara pertimbangkan sendiri sehingga saudara bisa dapat. Nah, saya akan buat program khusus tentang perang Israel dan Palestina. Indonesia harus berdiri di mana, itu nanti saya akan kupas secara khusus. Tapi malam ini hanya briefnya saja supaya saudara tahu. Dan kalau saudara tanya sama saya apa yang harus Indonesia buat, yang pertama, Indonesia harus urus negaranya sendiri dulu. Lalu yang kedua, Indonesia harus berdoa untuk damai sejahtera di Israel dan Palestina. Dan yang ketiga, Indonesia harus mendukung untuk perdamaian mereka. Karena